teman-teman. Kali ini kita akan membahas orang yang suka berpetualang atau traveling. Biasanya lebih suka berpergian ke puncak gunung, pantai, ataupun wisata alam indah lainnya. Namun, tidak mudah untuk sampai ke tempat yang kamu tuju. Pasti kamu akan memiliki kendala. Contoh salah satunya, kamu akan tersesat di hutan. Sebenarnya, nggak semua orang akan tersesat di hutan, tapi ada saja orang yang tersesat di hutan. Tentu saja ketika kamu sedang tersesat di hutan, adapun 5 hal yang bisa kamu lakukan saat kamu tersesat di hutan, antara lain sebagai berikut. Simak video di Jalan-Jalan Guys, Learning by Article. Yang pertama, jangan panik dan cari jalan keluarnya. Hal yang pertama kamu lakukan ketika tersesat di hutan yaitu jangan panik dan cari solusinya. Jika kamu panik, kamu tidak mampu berpikir dengan baik. Sebaliknya, jika kamu berpikir dalam keadaan tenang, kamu dapat mencari jalan keluarnya. Buat kamu yang sering panik, cobalah untuk berdiam sejenak, berpikir, sehingga kamu bisa mencari jalan keluarnya. Jangan sebaiknya ketika kamu tersesat di hutan, usahakan jangan panik. Itu diingat-ingat saja guys, apabila Anda traveling di hutan atau di tempat manapun, jangan panik untuk mencari jalan keluarnya. Yang kedua, membuat api agar menghasilkan asap. Cara kedua ini bisa kamu lakukan ketika tersesat di hutan, yaitu membuat api unggun guys. Dengan kamu membuat api, otomatis akan menghasilkan asap. Jadi fungsi asap ini sebagai tanda atau kode ada orang yang membutuhkan pertolongan. Selain yang disebutkan tadi, api ini bisa membuat suhu badanmu tetap hangat dan tidak kedinginan guys. Selain api unggun ini bisa menghangatkan badanmu, fungsi lainnya juga bisa menerangi tempatmu agar tidak gelap di dalam kegelapan guys. Bisa dimanfaatkan untuk memasak jika kamu lapar saat tersesat di hutan. Jadi nanti kamu bisa membuat api unggun jika kamu tersesat itu agar tidak mudah kelaparan. Buatlah api unggun guys, dan tetap jaga agar badan tubuhmu juga terhangatkan. Yang ketiga, mendirikan tenda untuk menginap. Langkah ini bisa kamu lakukan jika saat tersesat di hutan. Fungsi tenda sebagai tempat beristirahat dan juga menjaga kamu agar terhindar dari hewan buas yang ada di hutan. Jadi inilah alasan kamu mendirikan tenda, dikarenakan kamu juga perlu beristirahat dan memikirkan jalan keluarnya guys. Yang keempat, jalan yang kamu lewati harus diberi tanda. Hal keempat yang bisa kamu lakukan, memberi tanda di jalan yang sudah kamu lewati. Kenapa memberi tanda? Agar kamu masih mengingat mana saja yang sudah kamu lewati. Banyak cara untuk memberi tanda jalan yang kamu lewati. Salah satunya contohnya menempel pita di pohon, atau memberi tanda pada pohon dengan cat atau apa. Pada umumnya, cara itu sering digunakan oleh para traveling. Yang terakhir, tentukan arah mata angin. Terakhir yaitu menentukan arah mata angin dengan kompas. Banyak cara juga selain menentukan arah mata angin dengan kompas, yaitu dengan matahari, bayangan, pohon, bintang, dan jarum atau silet. Kenapa menggunakan kompas? Karena ini adalah salah satu cara untuk menentukan arah mata angin. Mengapa tidak menggunakan cara lain? Karena cara lain cukup rumit, apalagi para traveling pemula belum tentu mereka tahu. Jadi kompas ini berperan penting sekali dalam menentukan arah mata angin agar kamu tidak tersesat dan mengetahui jalan keluar dari hutan. Sebaiknya untuk kamu yang baru pertama kali traveling ke hutan perlu mengetahui hal ini, karena hal ini bisa berguna saat nanti kamu tersesat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment.